Halo pemirsa Solo TV, kembali kita berjumpa dalam acara Pakar Para Kreator. Nah, kali ini kita akan membahas tentang batik cap. Pemirsa, canting cap adalah sebuah alat yang digunakan untuk proses pembuatan batik. Canting cap mulai populer sejak awal 1900-an. Kehadirannya mengakomodir industri batik yang semakin meningkat. Banyak peminat batik membutuhkan waktu produksi yang lebih cepat dengan menggunakan canting cap. Pembuatan batik relatif lebih cepat dibanding batik tulis. Walau diproduksi batiknya menjadi lebih cepat, namun pembuatan canting cap sendiri membutuhkan daya kreasi dan keterlatenan yang sangat tinggi. Belum lagi prosesnya lebih rumit dibanding pembuatan canting tulis. Canting cap pada umumnya dibuat dengan menggunakan bahan dari plat, tembaga yang dipotong dan dibentuk sesuai dengan bentuk gambar atau ragam hias tertentu. Cap juga bisa dibuat dengan menggunakan bahan dari kayu untuk motif-motif yang sederhana. Tujuan dari alat yang lebih sering disebut cap ini untuk mempercepat proses pembatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Triyono Eksos, yang istilahnya yang mempunyai usaha desain dan bikin stand batik. Sebenarnya saya sendiri cuma melanjutkan usaha orang tua, di mana sekitar tahun 2002 sebelumnya memang saya udah sering istilahnya ikut perusahaan, terakhir di Mitsubishi, sebelumnya di Oreo, tapi melihat kenyataan sekitar tahun 2002 kok nggak ada yang melanjutkan, apalagi yang ikut memikirkan kelangsungan orang yang istilahnya yang tertarik ingin menjadi pengrajin pembuatan cap. Memang saya sebenarnya cuma melanjutkan usaha tadi, usaha bapak orang tua, Bapak Sunarto, dimana sekarang orang cenderung tahu saya sebagai Agus Sunarto gitu, karena memang Sunarto adalah bapak saya, dimana sebelumnya memang banyak pelanggan perusahaan batik khususnya yang Solo yang udah menjadi pelanggan tetap bapak saya. Di tengah maraknya industri batik di Solo, keberadaan pengrajin canting cap atau stempel batik justru makin sulit ditemukan. Canting cap batik adalah peralatan cap yang dibuat dari tembaga berupa rangkaian tembaga yang membentuk motif batik. Canting cap batik digunakan untuk membuat batik cap. Di Solo, hanya beberapa pengrajin yang masih bertahan membuat stempel tembaga ini, yaitu di kawasan Sondaan, Lawean, sekitar Pasar Jongke. Pembuatan cap batik ini lebih rumit dibandingkan membuat batik cap. Selain harus menguasai desain motif batik, pengrajin juga harus piawai merangkai plat-plat tembaga hingga dalam ukuran kecil. Khususnya pengerjaan pembikinan stand, di mana memang sebelum kita membuat stand, kita harus bikin dulu desainnya, dimana desain itu kita berdasarkan pemesan. Sedangkan pemesan sendiri orientasinya memang lain-lain, ada yang untuk ekspor, ada yang untuk lokal, ada yang untuk tahap pelatihan. Ya, itu memang untuk setiap customer memang kita harus layani sesuai dengan keinginan masing-masing. Mengenai pengerjaan, ini kan di sini kita ada sekitar, yang saya koordinir sekitar 10 orang yang setiap hari ikut tempat saya dengan jam kerja sekitar jam 8 sampai jam 4. Tapi di lain untuk yang istilahnya yang freelance sekitar 15 orang, di mana dia ambil kerjaan dibawa pulang. Di sini kita istilahnya saya lebih cenderung sebagai ngordinir tenaga-tenaga yang sudah lama menekuni, di mana saya selalu berusaha untuk mencarikan kerjaan. Samping itu juga
masalah bayaran saya juga istilahnya gimana caranya biar sama-sama jalan, dalam arti mereka tidak ganti profesi ataupun ganti kerjaan, dimana kalau mau dipisah tempat saya ya tiap hari bisa masuk, tapi kalau dia cuma bisanya di luar, maksudnya dikerjakan di rumah, itu ya kita cover selama dia istilahnya disiplin, kerjanya bagus dan loyal gitu.